Keluarga Santoso adalah salah satu keluarga paling kaya di kota ini. Rumah mereka, sebuah mensyahen besar dengan taman yang luas dan megah, berdiri kokoh di tengah-tengah kota yang berkembang pesat. Semua orang mengenal nama keluarga ini, dari pengusaha sukses hingga pejabat penting. Namun, di balik segala kemewahan itu, ada aturan yang tak pernah dipertanyakan oleh siapapun, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Toto, Gabriela, dan Dewi adalah 3 saudara yang tumbuh dalam keluarga yang selalu tampak sempurna di mata orang lain. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Mobil-mobil mewah, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran terbaik, semuanya seperti menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka hindari, aturan aneh yang diterima begitu saja oleh keluarga Santoso. Setiap tahun, pada tanggal tertentu yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun, salah satu anggota keluarga akan menghilang tanpa jejak. Mereka yang hilang tak pernah dibicarakan, tak pernah dicari, dan tak pernah ada pertanyaan yang muncul di keluarga besar itu. Para orang tua selalu memberi peringatan kepada anak-anak mereka untuk tidak bertanya tentang orang yang sudah pergi. Jangan pernah bertanya tentang yang sudah pergi, begitulah kalimat yang sering diulang-ulang. Toto dan Gabriela, sebagai saudara tertua, selalu menerima kenyataan itu tanpa banyak berpikir. Mereka hanya menganggap itu sebagai hal biasa, seperti tradisi keluarga yang harus dihormati. Bahkan Dewi, yang masih kecil, tidak pernah merasa heran tentang hal itu. Mereka semua menerima keadaan itu begitu saja, hidup dalam ketidakpastian yang tak pernah mereka pertanyakan. Namun, pada suatu malam yang seharusnya seperti malam-malam biasa lainnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Marno, kakak sulung mereka, menghilang. Tanpa kabar, tanpa jejak. Tak ada yang tahu kemana perginya. Itu adalah pertama kalinya keluarga mereka merasa cemas. Gabriela merasa tidak tenang. Ia sudah terbiasa dengan aturan itu, tapi kali ini ada yang berbeda. Mengapa Marno yang biasanya selalu berada di rumah, tiba-tiba saja menghilang begitu saja? Mengapa tidak ada penjelasan apapun dari orang tua mereka? Gabriela merasakan ada yang tidak beres. Pagi itu, ketika mereka duduk bersama di ruang makan, Gabriela memberanikan diri bertanya pada ibu mereka, "Ibu, kenapa Marno bisa pergi seperti itu? Ada yang terjadi padanya?" Ibu mereka hanya menatapnya dengan mata kosong. "Jangan pernah bertanya tentang yang sudah pergi," jawab ibu mereka dengan nada datar, seperti biasa. Gabriela merasa mulutnya tertutup rapat. Ia tahu, jika terus bertanya, ia tidak akan mendapat jawaban apapun. Tetapi, rasa penasaran semakin menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Marno? Mengapa ia harus menghilang? Bukankah itu hal yang aneh? Pagi itu, Gabriela memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak bisa duduk diam begitu saja. Ia harus menemukan jawaban, apapun caranya. Tanpa memberitahukan siapapun, ia mengajak Toto untuk menyelidiki rumah keluarga mereka, tempat yang selalu terasa penuh misteri. Rumah itu tampaknya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka ketahui. Dengan hati-hati, mereka mulai menjelajahi bagian rumah yang jarang mereka kunjungi, ruang-ruang yang tertutup rapat dan terkunci. Ada ruang bawah tanah yang tampaknya tak pernah digunakan, serta gudang yang penuh dengan barang-barang tua. Akhirnya, di sebuah sudut yang terlupakan, mereka menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di balik rak buku. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, tetapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada ketakutan. Gabriela menggenggam tangan Toto. "Ayo, kita buka." Dengan suara berderit, pintu itu terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan yang gelap dan berdebu. Di dalamnya, tergeletak sebuah meja kayu yang tua dengan beberapa buku tebal di atasnya. Namun, ada satu hal yang membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Sebuah buku tua yang terlihat seperti sebuah catatan yang sangat tua. Gabriela mengambil buku itu dengan hati-hati. Hal pertama yang ia lihat adalah simbol-simbol aneh yang terukir di sampul buku. Tanpa membuang waktu, mereka membuka halaman demi halaman,
dan mulai membaca catatan yang ada di dalamnya. Semakin mereka membaca, semakin mereka merasa ada yang tak beres. Buku itu mencatat ritual-ritual pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga mereka, sesuatu yang mereka tak pernah bayangkan sebelumnya. Setiap tahun, satu anggota keluarga harus menjadi tumbal untuk menjaga kekayaan dan kemewahan keluarga mereka. Itulah rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang tak pernah diungkapkan. Mereka kini sadar, keluarga mereka tidak hanya kaya raya, tetapi juga terikat oleh kutukan yang mengharuskan adanya pengorbanan setiap tahunnya. Dan tahun ini, Marno adalah korban pertama yang menghilang. Dengan ketakutan yang mencekam, Gabriela dan Toto tahu bahwa mereka mungkin adalah korban berikutnya. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka harus mencari cara untuk memutuskan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Kini, mereka hanya memiliki satu pilihan, mencari tahu lebih dalam, atau menjadi bagian dari ritual mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Gabriela memegang buku itu dengan gemetar. Setiap huruf yang ia baca semakin membuat hatinya tercekik, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya dengan pelan. Semua yang mereka anggap biasa selama ini ternyata menyimpan kegelapan yang tak terbayangkan. Ritual yang mereka baca itu, tentang pengorbanan, tentang tumbal yang harus diberikan untuk menjaga harta dan kemewahan keluarga Santoso, adalah kenyataan yang tak pernah mereka ketahui. Di halaman-halaman berikutnya, ada catatan-catatan yang menunjukkan bahwa keluarga mereka telah terlibat dalam pesugihan sejak beberapa generasi lalu. Ritual itu telah berlangsung lama, bahkan sebelum orang tua mereka lahir. Setiap tahun, mereka harus memberikan satu anggota keluarga sebagai tumbal untuk menjaga kekayaan dan kelangsungan hidup keluarga. Itu adalah kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika mereka melanggarnya, maka kutukan itu akan menghancurkan semuanya. Jadi selama ini, mereka tidak pernah benar-benar hilang, mereka dibawa pergi oleh. Gabriela berhenti sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja ia baca. Kalimat itu menggantung di udara, tak mampu dilanjutkan dengan kata-kata lain. Toto berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, matanya tak lepas dari buku yang terbuka di tangannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mencekik dada. Tapi Gabriela tahu, mereka tidak bisa berhenti di sini. Apa yang mereka temukan adalah kebenaran yang mengerikan, tapi itu adalah awal dari perjalanan mereka yang lebih berbahaya. Kita harus mencari tahu lebih banyak, kata Gabriela, suaranya serak. Kita tidak bisa diam saja. Ini bukan hanya tentang Marno. Ini tentang kita semua. Toto mengangguk perlahan, wajahnya masih tertutup kecemasan. Ia tahu, jika mereka terus mencari tahu, mereka bisa saja menjadi bagian dari ritual itu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menemukan jalan keluar, atau mereka akan menjadi tumbal berikutnya. Mereka melanjutkan membaca, mencari lebih banyak petunjuk. Dalam buku itu, mereka menemukan informasi tentang tanggal dan waktu yang sangat spesifik. Setiap tahun, pada malam bulan purnama, anggota keluarga yang terpilih harus menghilang, dan tidak ada yang boleh bertanya atau mencari mereka. Jika ada yang melanggar aturan itu, kutukan akan jatuh pada seluruh keluarga. Gabriela merasakan tenggorokannya kering. Ia mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang mereka alami di keluarga mereka, tapi semakin ia berpikir, semakin banyak hal aneh yang terlihat. Mengapa mereka tidak pernah merasakan kecemasan saat salah satu dari mereka menghilang? Mengapa orang tua mereka selalu tenang, seolah sudah terbiasa? Ada sesuatu yang sangat salah dengan cara mereka dibesarkan. Sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka bertumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan aturan yang tak pernah mereka pahami. Aturan yang mungkin sudah mengikat keluarga mereka dalam kutukan yang sangat berat. Toto akhirnya menutup buku itu, napasnya terengah-engah. Kita harus berbicara dengan ibu dan ayah, katanya. Kita harus tahu semuanya, Gabriela. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Gabriela menatap adiknya dengan serius. Aku takut mereka sudah terlalu jauh terlibat dalam semua ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mereka untuk memberikan jawaban. Toto menelan ludah.
Ia tahu benar apa yang Gabriela maksud. Orang tua mereka adalah bagian dari sistem ini. Mereka tidak akan mudah mengakui kesalahan mereka. Mereka akan terus menutupi segalanya, seperti yang selalu mereka lakukan. Gabriela mengangkat buku itu dan meletakkannya di atas meja. Aku akan mencari tahu lebih banyak. Kita harus temukan cara untuk memutus rantai kutukan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, merenung. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Rasa takut menyelimuti mereka. Tapi di sisi lain, ada tekad yang tumbuh. Mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus mengakhiri semuanya, atau mereka yang akan jadi korban berikutnya. Di luar, malam sudah mulai turun. Angin malam berhembus melalui jendela yang terbuka sedikit. Suara-suara di luar rumah terdengar sepi, tetapi di dalam hati Gabriela dan Toto, ketakutan mulai menggumpal. Mereka tahu bahwa langkah mereka sekarang akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang sangat mengerikan. Tetapi mereka juga tahu, kebenaran itu adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Gabriela menatap Toto dengan penuh tekad. Kita akan temukan jalan keluar, Toto. Kita akan selamat. Toto mengangguk perlahan, meski ada keraguan yang masih menggelayuti hatinya. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita bisa berhenti sebelum terlambat? Gabriela menggenggam tangan Toto dengan erat. Kita harus percaya, kita bisa melawan ini. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan apapun yang akan terjadi, mereka harus siap menghadapi kegelapan yang selama ini tersembunyi di dalam keluarga mereka. Gabriela tak bisa tidur malam itu. Setiap kali matanya terpejam, bayangan buku tua itu muncul di benaknya, dengan simbol-simbol aneh yang tertulis di setiap halaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan nafasnya, mengingatkan bahwa mereka hanya tinggal selangkah lagi dari kebenaran yang sangat gelap. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Pagi harinya, ia duduk di ruang makan bersama Toto dan Dewi. Ketiganya tampak cemas, meskipun mereka berusaha terlihat biasa saja di depan ibu dan ayah mereka. Tapi Gabriela tahu, perasaan itu sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Di dalam diri mereka ada ketakutan yang terus berkembang, sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Toto, Dewi, kita harus pergi ke tempat itu, kata Gabriela, suara hatinya penuh tekad. Kita harus pergi ke ruang bawah tanah. Toto mengangkat alis, bingung. Ruang bawah tanah? Untuk apa? Gabriela menatapnya serius. Aku rasa ada lebih banyak yang tersembunyi di sana. Buku itu tidak cukup memberi kita semua jawaban. Kita harus mencari petunjuk lebih jauh. Kita harus tahu lebih banyak tentang ritual ini. Dewi yang selama ini terdiam, akhirnya berbicara. Tapi, kalau kita pergi ke sana, bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana kalau mereka menghentikan kita? Gabriela menggenggam tangan Dewi dengan lembut. Kita harus berani. Jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita tidak akan bisa selamat. Ini bukan hanya tentang Marno. Ini tentang kita semua. Toto mendesah, kemudian mengangguk pelan. Baiklah. Tapi, kita harus berhati-hati. Setelah sarapan, ketiganya bergegas menuju ruang bawah tanah. Meskipun itu adalah tempat yang jarang dikunjungi, Gabriela merasa seperti ada sesuatu yang penting di sana. Mereka sudah cukup lama hidup dalam kebohongan, dan sekarang saatnya mereka mencari kebenaran, apapun risikonya. Ruangan bawah tanah itu gelap dan berdebu. Saat mereka turun, langkah kaki mereka menggemakan kesunyian yang begitu mencekam. Gabriela menghidupkan senter ponselnya dan menerangi sekitar. Debu-debu itu seakan sudah lama tak terjamah. Lantai kayu yang berderit di bawah kaki mereka memberi kesan seakan ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Toto yang berada di depan, mengusap debu di salah satu rak besar yang ada di sana. Tiba-tiba, tangannya berhenti pada sebuah benda yang berbeda. Sebuah kotak kayu kecil yang terletak di pojok ruangan. Kotak itu tampaknya sudah sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang mirip dengan simbol-simbol dalam buku tadi. Gabriela mendekat, dan ia merasakan sesuatu yang tidak biasa.
Ada getaran yang aneh di udara, seolah kotak itu menyimpan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang seharusnya tidak mereka temukan. "Apa ini?" tanya Toto, sambil memandang kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Gabriela mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Ia merasa seperti sedang membuka pintu yang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. "Aku rasa kita akan temukan lebih banyak lagi." Dengan gemetar, Gabriela membuka kotak itu. Begitu tutup kotak terbuka, mereka melihat selembar kertas tua yang dilipat rapi di dalamnya. Kertas itu terlihat sudah rapuh, dan ketika Gabriela membukanya, ia melihat tulisan tangan yang familiar, tulisan orang tua mereka. Tulisan itu menjelaskan hal-hal yang lebih mengerikan daripada yang sudah mereka ketahui. Di sana tertulis dengan jelas bahwa ritual pengorbanan bukan hanya sekedar cara untuk menjaga kekayaan. Lebih dari itu, ritual ini adalah cara untuk menjaga sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tersembunyi di dalam keluarga Santoso. "Ini lebih buruk dari yang kita bayangkan," kata Gabriela dengan suara bergetar. Ia merasa seperti ada beban berat yang menghimpit dada, dan ia tahu, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Toto membaca lebih lanjut, dan wajahnya semakin pucat. "Ada perjanjian yang lebih lama dari yang kita kira. Setiap anggota keluarga harus menjadi bagian dari ritual ini, jika tidak, semua yang ada di keluarga ini akan hancur." "Lalu, siapa yang akan menggantikan Marno?" tanya Dewi, suaranya terbata-bata. Gabriela merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka kini tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dan mereka juga tahu, mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum terlambat. "Tapi kita tidak tahu bagaimana cara memutuskan semuanya," kata Toto dengan cemas. "Buku itu dan kotak ini tidak memberitahukan kita apa yang harus dilakukan." "Kalau begitu, kita cari orang yang tahu," jawab Gabriela dengan penuh tekad. "Kita harus menemukan seseorang yang bisa membantu kita. Jangan sampai kita jadi bagian dari ritual ini." Namun, Gabriela tahu, mencari orang yang bisa membantu mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka berada di tengah-tengah sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan, dan mereka tidak bisa mengandalkan siapapun selain diri mereka sendiri. Hari itu, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh, mencari tahu siapa yang mungkin tahu lebih banyak tentang keluarga mereka dan sejarah pesugihan yang sudah berlangsung lama ini. Meskipun mereka tahu, risiko semakin besar, mereka juga tahu bahwa tanpa langkah ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kutukan yang mencekam. Perjalanan mereka menuju kebenaran baru saja dimulai. Setelah menemukan kotak kayu dan kertas tua itu, Gabriela merasa dunia mereka semakin sempit. Semakin mereka menggali, semakin banyak rahasia yang muncul, dan semakin besar pula bahaya yang mengancam mereka. Pikirannya terus berputar, mencoba mencari tahu siapa yang bisa membantu mereka. Ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan, dan mereka tahu, jika tidak segera menemukan jalan keluar, mereka akan terjebak dalam kutukan yang tak terhindarkan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut di luar rumah. Gabriela ingat, beberapa tahun yang lalu, ayahnya sempat bercerita tentang seorang teman lama yang pernah bekerja dengan mereka. Seorang pria tua yang dikenal cukup tahu banyak tentang sejarah keluarga Santoso dan tanah yang mereka miliki. Namanya Pak Jaya. Dulu, Pak Jaya sering datang ke rumah mereka, berbicara dengan ayah mereka tentang berbagai hal yang tampaknya tak pernah mereka pahami. "Tapi Pak Jaya sudah lama menghilang, kan?" Toto bertanya dengan keraguan. "Aku tidak yakin kalau dia masih ada." Gabriela mengangguk. "Aku tahu, tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Aku harus menemukannya." Hari itu, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke desa yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Desa itu bukan tempat yang ramai, hanya sebuah desa kecil yang dulunya menjadi tempat tinggal Pak Jaya. Gabriela masih ingat, rumah Pak Jaya berada di pinggir desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak sederhana, dengan halaman yang penuh tanaman liar, seakan tak terurus. Saat mereka sampai di sana, ketiganya saling bertukar pandang.
Desa itu terasa aneh, sepi, dan terasa berbeda dari biasanya. Mereka merasa seperti tengah memasuki dunia yang tak dikenal, di luar kendali mereka. Tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari Pak Jaya, tidak peduli betapa anehnya tempat itu. Mereka mengetuk pintu rumah Pak Jaya. Tak ada jawaban. Mereka mengetuk lagi, dan lagi, namun masih tak ada yang menjawab. Gabriela mulai merasa putus asa, tapi kemudian ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita tua yang tampak lemah muncul di ambang pintu. Wajahnya keriput, matanya tajam menatap mereka. "Kenapa kalian datang?" tanya wanita itu, suaranya serak dan berat. Gabriela merasa ada yang ganjil dengan wanita ini. "Kami mencari Pak Jaya," jawab Gabriela hati-hati. Wanita itu menatap mereka dengan tajam, seolah sedang menilai apakah mereka layak mendapatkan jawaban. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, wanita itu akhirnya berbicara lagi, suaranya berbisik, "Pak Jaya sudah lama pergi. Tidak ada yang tahu kemana. Tapi ada yang bisa kalian cari." Gabriela merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud ibu?" Wanita itu mengangguk pelan. "Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Santoso, kalian harus pergi ke sana." Dia menunjuk ke arah hutan di ujung desa. Tempat itu sudah lama terlupakan, tapi apa yang ada di sana bisa menjawab banyak pertanyaan kalian. Gabriela menatap Toto dan Dewi. "Ke sana?" Suara Gabriela hampir tak terdengar. "Apa yang ada di sana?" Wanita itu menghela napas panjang, seolah berat untuk berbicara lebih lanjut. "Tempat itu adalah tempat pertama kali ritual itu dimulai. Tempat di mana darah pertama kali tertumpah untuk kekayaan kalian." Mata Gabriela terbuka lebar. "Jadi ini semua dimulai dari sana?" Wanita itu mengangguk pelan. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kalau kalian mencari kebenaran, kalian harus pergi ke sana. Itu satu-satunya tempat yang bisa memberikan jawaban." Mereka bertiga terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Keputusan itu terasa berat, tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lagi. Mereka harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tempat itu, hutan yang ditunjukkan wanita itu, mungkin adalah kunci dari semua misteri yang mereka hadapi. "Terima kasih," kata Gabriela akhirnya, suaranya lebih lembut. "Kami akan pergi ke sana." Wanita itu hanya mengangguk. "Jangan sampai terlambat." Gabriela, Toto, dan Dewi berbalik dan berjalan menuju hutan. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah di bawah kaki mereka membawa beban yang tak bisa mereka hindari. Angin berhembus kencang, dan suara dedaunan yang bergesekan semakin menambah rasa cemas yang membalut hati mereka. Hutan itu tampak gelap, bahkan di siang hari, seakan menyembunyikan rahasia yang dalam dan sangat gelap. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang hampir tak terlihat, hanya ada pepohonan tinggi yang menutupi sinar matahari. Tiba-tiba, Gabriela berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ia melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah jalan. Batu itu tampak tua, dengan ukiran aneh yang hampir tak terlihat karena tertutup oleh lumut. Gabriela mendekat, merasakan ada getaran aneh yang berasal dari batu itu. "Apa ini?" tanya Dewi dengan suara gemetar. Gabriela menyentuh batu itu dengan hati-hati. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, seketika itu juga, udara di sekitar mereka berubah. Suara angin berhenti, seolah dunia mendadak terdiam. Bahkan langkah kaki mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. "Jangan sentuh itu, Gap," teriak Toto, tetapi sudah terlambat. Gabriela merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada kekuatan yang menariknya, mengarahkannya ke dalam hutan yang lebih dalam lagi. Gabriela tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang pasti, mereka sudah berada di jalan yang tak bisa mereka mundurkan lagi. Mereka harus terus maju, meskipun mereka tahu bahwa semakin mereka mendekat ke pusat hutan itu, semakin mereka berada dalam bahaya yang nyata. Apa yang menunggu mereka di dalam hutan ini?
Apakah mereka akan menemukan jawaban yang selama ini mereka cari? Atau malah mereka akan semakin terjerat dalam kutukan keluarga Santoso yang sudah berlangsung berabad-abad? Gabriela, Toto, dan Dewi melangkah lebih dalam ke dalam hutan, dengan langkah yang semakin ragu. Udara terasa semakin lembab dan gelap, dan suara hutan yang semula terdengar tenang kini berubah mencekam. Angin berdesir di antara ranting-ranting pohon tinggi, seolah bisikan yang tidak terdengar, namun dapat dirasakan. Setiap langkah mereka membuat tanah berderit di bawah kaki. Gabriela menoleh ke belakang, mencoba melihat apakah masih ada jalan pulang, tetapi hanya ada kegelapan yang semakin pekat. Hutan ini tampaknya memisahkan mereka dari dunia luar, seolah menciptakan jarak antara mereka dan kenyataan yang mereka tinggalkan di rumah. Gabriela, suara Dewi terdengar gemetar. Apakah kita yakin ini yang harus kita lakukan? Tempat ini terasa aneh. Gabriela menggenggam tangan Dewi, mencoba memberi ketenangan. Kita tidak punya pilihan, Dewi. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus terus maju. Toto yang berjalan di depan mereka mengerutkan dahi. Di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang aneh. Seolah ada jalan setapak yang baru terbentuk, mengarah ke suatu tempat yang lebih gelap. Gabriela, lihat itu, katanya, menunjuk ke arah yang dimaksud. Gabriela mengangguk, dan mereka bertiga semakin mendekat ke jalan setapak yang tampaknya sengaja disembunyikan oleh hutan. Di sepanjang jalan itu, batu-batu besar bertumpuk, membentuk sebuah lingkaran yang terlihat seperti pintu masuk ke suatu tempat yang tersembunyi. Mereka bertiga saling pandang, merasakan ketegangan yang sama. Tidak ada suara lagi selain detak jantung mereka yang terdengar nyaring di telinga. Jangan bilang ini, tempat yang dimaksud wanita itu, kata Toto, matanya penuh keraguan. Gabriela menggigit bibir bawahnya. Mungkin, tapi kita harus masuk. Kita harus tahu semuanya. Mereka melangkah memasuki lingkaran batu itu. Begitu mereka melewati batas lingkaran, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, dan di kejauhan, mereka mulai melihat sebuah bangunan tua yang berdiri tegak di tengah hutan yang lebat. Bangunan itu tampak sepi dan terlupakan, seperti tak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun. Dindingnya sudah retak, dan pintunya tertutup rapat, seolah berusaha menahan rahasia yang ada di dalamnya. Gabriela merasakan ketakutan yang lebih dalam. Itu rumahnya, kan? Tanyanya, matanya terpaku pada bangunan itu. Toto mengangguk pelan. Sepertinya iya. Tapi apa yang bisa ada di sana? Kenapa tempat ini begitu terlupakan? Mereka berjalan menuju bangunan itu. Setiap langkah terasa lebih berat, seakan dunia semakin mempersempit ruang gerak mereka. Begitu sampai di depan pintu, Gabriela mendapati sebuah ukiran di atas pintu kayu itu. Ukiran itu sama persis dengan yang ada di batu yang mereka temui sebelumnya, simbol yang mencurigakan, seperti segitiga yang dikelilingi oleh lingkaran dan garis-garis yang melingkar di sekelilingnya. Ini, seperti simbol yang ada di buku itu, kata Gabriela, suaranya bergetar. Toto menyentuh pintu itu dengan hati-hati. Kita harus masuk. Tapi hati-hati, Gab. Aku merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini. Gabriela mengangguk, menahan napas, lalu mencoba mendorong pintu. Pintu itu sedikit bergeser, tetapi sepertinya sudah sangat lama tak dibuka. Dengan satu dorongan lebih kuat, pintu itu akhirnya terbuka, menampakkan sebuah ruangan gelap yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di dalam, tak ada cahaya kecuali dari senter yang mereka bawa. Lantai kayu yang berderit di bawah kaki mereka memberi kesan bahwa bangunan ini sudah lama ditinggalkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meski tampaknya tak ada orang di dalamnya, Gabriela bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Mereka berjalan perlahan, menjelajahi ruangan yang tampaknya terbengkalai. Di salah satu sudut, mereka menemukan sebuah meja kayu besar, dengan berbagai benda yang tersebar di atasnya. Buku-buku tua, lilin yang sudah meleleh, dan beberapa benda yang tampaknya memiliki nilai ritual, tergeletak begitu saja di atas meja.
Namun, ada satu benda yang menarik perhatian Gabriela. Sebuah kotak kayu tua, lebih kecil dari yang mereka temui di ruang bawah tanah rumah mereka, terletak di tengah meja. Gabriela mendekat, dan tangan kirinya mulai gemetar saat ia menyentuh kotak itu. Rasanya seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya untuk membuka kotak itu. "Jangan," kata Dewi dengan cemas. "Apa lagi yang kita cari di sini?" Gabriela menoleh pada Dewi, matanya penuh keyakinan. "Aku harus tahu. Mungkin di sini ada jawabannya." Dengan hati-hati, Gabriela membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah surat yang tampaknya sudah sangat tua, dilipat rapi. Surat itu dikeluarkan dengan hati-hati, dan ketika Gabriela mulai membaca, matanya semakin membulat. Ini adalah surat dari nenek moyang kita," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Mereka yang memulai semua ini." Toto mendekat, dan mereka bertiga membaca surat itu bersama-sama. Surat itu berisi penjelasan tentang asal-usul pesugihan yang dilakukan oleh keluarga Santoso. Di dalamnya tertulis bahwa ritual ini dimulai sejak generasi pertama mereka, yang membuat perjanjian dengan entitas tak kasat mata, dengan janji untuk memberikan darah setiap tahun sebagai pengorbanan. Pengorbanan itu diperlukan untuk memastikan kekayaan dan kekuasaan keluarga mereka bertahan. Namun, ada yang lebih mengerikan lagi yang tercatat dalam surat itu. Perjanjian itu tidak hanya membatasi satu orang untuk menjadi tumbal. Surat itu menyebutkan bahwa setiap anggota keluarga, tanpa terkecuali, akan terus terlibat dalam ritual tersebut, bahkan setelah generasi berikutnya. Gabriela merasa hatinya terhimpit, darahnya serasa membeku. "Tidak ada jalan keluar dari ini, Toto," katanya pelan, dengan suara hampir tidak terdengar. Toto menggenggam bahunya, mencoba memberi kekuatan. "Ada jalan keluar, Gab. Kita hanya perlu menemukannya." Namun, saat mereka hendak berbalik untuk pergi, suara langkah kaki terdengar dari dalam bangunan itu, semakin mendekat. Suara itu berat dan mengerikan, seakan ada yang mengawasi mereka sejak mereka memasuki tempat ini. Gabriela, Toto, dan Dewi saling pandang. Mereka tidak sendirian lagi. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar, seakan semakin dekat. Gabriela menahan napas, berharap langkah itu hanya hayalan mereka. Tapi tidak. Suara itu nyata, berat, teratur, semakin mendekat. Toto, yang berdiri di sampingnya, memegang tangan Gabriela dengan erat. Matanya memindai sekeliling ruangan, mencoba mencari sumber suara yang semakin mendekat. "Siapa itu?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Suaranya penuh ketegangan. Dewi, yang sudah mulai terlihat pucat, menggenggam lengan Gabriela. "Gabriela, aku takut." Suaranya bergetar, hampir menangis. "Apa yang terjadi di tempat ini? Kenapa ada yang mengikuti kita?" Gabriela menatap Dewi dan berusaha menenangkan adiknya. "Sabar, Dewi. Kita akan baik-baik saja." Meskipun bibirnya berkata demikian, hatinya tidak setenang yang ia tunjukkan. Mereka berada di tempat yang sangat asing dan penuh misteri. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang mengancam mereka. Langkah kaki itu berhenti. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah waktu berhenti. Tidak ada suara selain detak jantung mereka yang bisa mereka dengar. Mata mereka saling bertemu, rasa takut menyelimuti mereka bertiga. "Kita harus keluar dari sini," bisik Toto, suaranya hampir tenggelam oleh keheningan. Gabriela mengangguk pelan. Ia tahu mereka harus segera pergi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Seperti seseorang yang menggesekkan kakinya di atas lantai kayu yang tua, menimbulkan suara berderit yang mengerikan. Tiba-tiba, di ujung ruangan, sebuah bayangan muncul. Sosok itu tak jelas, hanya gelap. Siluet yang bergerak pelan menuju mereka. Sesaat kemudian, sosok itu mulai tampak lebih jelas. Seorang pria tua, dengan tubuh membungkuk, mengenakan pakaian lusuh, dan wajah yang penuh keriput. Matanya yang tampak kosong, seperti tak lagi memandang dunia.
Gabriela hampir terjatuh melihat sosok itu. Wajah pria itu, meskipun tampak tak asing, terlihat penuh bekas luka dan darah yang mengering. Seperti seseorang yang telah lama mati, namun entah bagaimana masih hidup. Pria itu berhenti tepat di depan mereka. Ada keheningan yang menyesakkan sebelum akhirnya dia membuka mulutnya. Suaranya serak dan berat, seakan sudah lama tidak digunakan. "Kalian datang terlalu jauh," kata pria itu, suaranya seperti berbisik, tapi jelas terdengar dalam keheningan yang tegang. "Tak ada jalan keluar." Gabriela terdiam. Siapa, kamu?" Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia inginkan, namun ia tak bisa menahan rasa takut yang menghimpit dadanya. Pria itu tertawa, tawa yang kering, seperti suara orang yang sudah kehilangan segalanya. "Aku adalah yang pertama. Yang pertama mengorbankan dirinya untuk keluarga ini. Aku adalah bagian dari perjanjian yang kalian coba lupakan." Seketika itu juga, darah Gabriela terasa membeku. Dia tahu bahwa pria ini adalah bagian dari sejarah keluarga mereka, sejarah kelam yang berakar dalam dan tak bisa dihindari. "Apa maksudmu?" tanya Gabriela, suaranya tegang. Pria itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjukkan sebuah simbol yang sama persis dengan yang mereka lihat di buku dan batu sebelumnya, sebuah segitiga dengan lingkaran di sekelilingnya. "Ini adalah simbol yang mengikat kalian semua," katanya dengan suara berat, "simbol yang mengikat keluarga Santoso pada kutukan yang tak bisa dihindari. Setiap tahun, seorang dari kalian harus menghilang. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk kekayaan kalian." Toto, yang berdiri di samping Gabriela, memegangi dadanya. "Tidak. Kami tidak bisa seperti itu," suaranya terdengar marah dan tegang. "Kami tidak akan membiarkan ini terus berlanjut." Pria itu mengangkat alis, seolah-olah mengejek. "Kalian tidak mengerti. Kalian bukan yang pertama, dan kalian tidak akan menjadi yang terakhir. Setiap generasi akan terus melanjutkan ritual ini. Kalian hanya pion-pion dalam permainan yang sudah dimulai sejak lama." Dewi, yang masih gemetar, menarik napas dalam-dalam. "Jadi, kami tidak punya pilihan? Kami harus terus mengorbankan satu orang setiap tahun?" Pria itu mengangguk perlahan. "Tidak ada pilihan lain. Itu adalah harga yang harus dibayar. Keluarga Santoso sudah terikat pada perjanjian itu sejak dulu. Dan kalian, seperti yang lainnya, hanya akan menjadi bagian dari siklus ini." Gabriela merasakan amarah yang tumbuh di dalam dirinya. "Ini tidak adil," katanya dengan tegas, meskipun hati kecilnya merasa takut. "Kami tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini, dengan kutukan yang mengekang kami." Pria itu tersenyum, senyum yang penuh kebencian. "Kalian pikir kalian bisa mengakhiri semuanya begitu saja? Tidak ada yang bisa mengakhiri kutukan ini. Itu sudah terlalu dalam, terlalu lama. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, semuanya adalah bagian dari permainan ini. Kalian tidak bisa menghindarinya." Gabriela menggigit bibir bawahnya, menahan amarah yang hampir tak tertahankan. "Kami akan mencari cara untuk menghentikannya. Kami tidak akan terus berada di bawah kendali kutukan ini." Toto mendekatkan diri pada Gabriela, memegang bahunya. "Kita harus keluar dari sini, Gab. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pria itu menghalangi jalan mereka. "Kalian bisa mencoba," katanya dengan nada yang penuh ancaman. "Tapi ingat, jika kalian mencoba menghentikan siklus ini, kalian hanya akan memperburuk keadaan. Kalian sudah terjebak." Mereka terdiam. Gabriela menatap pria itu, matanya penuh kebencian. "Kami akan terus berjuang. Tidak peduli apa yang harus kami hadapi." Dengan keberanian yang tersisa, mereka berbalik dan mulai melangkah menuju pintu keluar. Tetapi, sebelum mereka benar-benar keluar dari ruangan itu, suara pria tua itu terdengar lagi. "Jika kalian berani, kalian akan tahu apa yang sesungguhnya menunggu di luar sana. Kalian belum tahu kegelapan yang sesungguhnya." Gabriela menelan ludah. Ia tahu bahwa mereka belum mencapai ujung dari perjalanan ini.
Kegelapan itu masih mengintai, dan mungkin, mereka hanya baru saja memulai langkah pertama menuju kebenaran yang lebih mengerikan. Gabriela, Toto, dan Dewi melangkah keluar dari bangunan tua itu dengan langkah yang lebih cepat, tapi hati mereka terasa semakin berat. Setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa beban yang lebih besar. Sejak pertemuan mereka dengan pria tua itu, suasana di hutan menjadi semakin gelap dan penuh ketegangan. Bahkan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, seperti menyelimuti mereka dalam bayang-bayang yang tak terlihat. Mereka berjalan cepat tanpa berbicara, pikiran masing-masing terperangkap dalam kekhawatiran yang mendalam. Gabriela memandangi Toto, yang berjalan di sampingnya, wajahnya cemas. Dewi yang berjalan di belakang mereka, tampak masih terpengaruh oleh pertemuan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. "Kita harus keluar dari sini," kata Gabriela, akhirnya memecah keheningan yang mencekam. "Aku takut ada yang mengikuti kita." Toto mengangguk pelan, matanya tak lepas dari jalan di depan. "Aku juga takut, Gak. Tapi kita harus tetap melangkah. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama lagi." Hutan yang tadinya terlihat seperti tempat yang penuh dengan kehidupan, kini berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Semakin dalam mereka berjalan, semakin mereka merasa terisolasi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berdesir di antara pepohonan. Yang ada hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dewi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menggenggam tangan Gabriela dengan erat. "Gap, kenapa tempat ini terasa seperti menelan kita? Seperti ada sesuatu yang ingin membuat kita tetap di sini." Gabriela menatap adiknya dengan khawatir. "Aku juga merasa begitu, Dewi. Tapi kita harus terus maju. Kalau kita berhenti, kita hanya akan semakin terjebak." Mereka melangkah lebih cepat, namun seolah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk pergi jauh. Semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa terperangkap dalam ilusi ruang yang membatasi gerakan mereka. Hutan ini seolah punya kekuatan yang membuat mereka tidak bisa keluar. "Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita merasa tidak bisa keluar dari sini?" kata Gabriela, suaranya penuh kebingungan. "Seperti ada yang menghalangi langkah kita." Toto berhenti sejenak, menoleh ke belakang. "Sepertinya kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira," katanya pelan. "Tempat ini bukan hanya sekadar hutan. Ada kekuatan yang bekerja di sini, dan kita sedang berada di tengah-tengahnya." Dewi, yang tampaknya semakin takut, melangkah mundur. "Kita harus mencari jalan lain. Kita tidak bisa terus begini." Gabriela menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu mereka harus tetap bersama, mereka harus tetap kuat. "Ayo, jangan berhenti. Kita harus tetap mencari jalan keluar." Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, sebuah cahaya samar mulai tampak di kejauhan. Sebuah cahaya yang tampaknya berasal dari sebuah rumah kecil yang terletak di tengah hutan. Rumah itu tidak terlihat dari awal, namun sekarang tiba-tiba muncul seolah sengaja menunjukkan diri. Seperti ada yang mengundang mereka. Mereka bertiga saling memandang, rasa ragu menguasai mereka. "Itu, apa itu?" tanya Dewi, matanya penuh pertanyaan. Gabriela menatap cahaya itu, merasa ada sesuatu yang aneh, namun ia merasa bahwa mereka tak punya pilihan lain. "Mungkin itu jalan keluar. Ayo kita lihat." Mereka berjalan mendekati rumah itu dengan langkah hati-hati. Setiap langkah mereka terasa semakin berat. Ketika mereka semakin dekat, rumah itu mulai tampak lebih jelas. Sebuah rumah kayu kecil dengan lampu yang menyala di dalamnya, seolah ada seseorang yang menunggu mereka di sana. Namun, meski tampak seperti rumah yang biasa, ada sesuatu yang ganjil di sana. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintu depannya terkunci rapat, seperti tidak ada yang tinggal di sana. Saat mereka mendekat, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya pintu yang terbuka perlahan, seolah mengundang mereka masuk. "Apakah kita harus masuk?" tanya Dewi, suaranya hampir tak terdengar. Gabriela mengangguk,
meskipun hatinya tidak yakin. Tidak ada pilihan lain, Dewi. Kita harus masuk dan mencari tahu siapa yang ada di sana. Mereka melangkah ke dalam rumah, dan suasana yang mereka rasakan begitu berbeda. Di dalam, rumah itu tampak terawat, meskipun tampaknya sudah lama ditinggalkan. Perabotannya masih ada di tempatnya, namun debu tebal menutupi setiap sudutnya. Ada bau kayu yang sudah lama tidak dipakai, dan udara di dalam rumah terasa kering. Di tengah ruang tamu, sebuah meja kayu besar berdiri tegak, dengan sebuah kotak kayu di atasnya. Kotak itu tampak familiar, seperti kotak yang mereka temui di bangunan tua tadi. Tanpa berpikir panjang, Gabriela mendekati meja itu dan membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu terdapat sebuah buku tebal dengan sampul yang sudah pudar, namun masih tampak jelas ada tulisan yang tertulis dengan tinta hitam. Gabriela membuka halaman pertama buku itu dan mulai membaca. Tulisan itu menceritakan tentang sejarah keluarga mereka, tentang bagaimana kutukan itu bermula dan bagaimana setiap anggota keluarga harus memberikan korban setiap tahunnya untuk menjaga kekayaan mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam buku itu. Di salah satu halaman, terdapat sebuah catatan yang lebih baru, sepertinya ditulis oleh seseorang yang masih hidup. Catatan itu mengatakan bahwa kutukan ini bisa dihentikan, tetapi hanya dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang lebih dari sekadar darah. Gabriela menggenggam buku itu erat-erat, hatinya berdebar. Ini cara untuk menghentikan kutukan ini, katanya, suaranya hampir tidak terdengar. Kita bisa menghentikannya. Toto dan Dewi mendekat, menatap buku itu dengan cemas. Tapi apa yang harus kita korbankan? Tanya Toto, matanya penuh pertanyaan. Gabriela terdiam, matanya menatap halaman-halaman buku itu. Di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat berat yang akan datang. Sebuah pilihan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dan saat mereka menoleh ke belakang, bayangan yang sama, pria tua yang mereka temui sebelumnya, berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh senyum sinis. "Apakah kalian yakin ingin melanjutkan?" katanya pelan. "Apakah kalian siap untuk membayar harga yang sesungguhnya?" Gabriela menatap pria tua itu dengan tajam, sementara darahnya terasa membeku dalam tubuh. Pria itu, dengan senyum yang semakin lebar, berdiri di ambang pintu seakan menunggu mereka untuk merespon. Semua yang ada di dalam rumah itu terasa semakin sempit, semakin terperangkap dalam jebakan yang tak bisa dihindari. Di hadapan mereka, pria itu berdiri begitu tenang, seakan sudah menanti momen ini sejak lama. "Apa yang kalian pikirkan? Kalian bisa melarikan diri begitu saja?" kata pria itu, suaranya penuh ejekan. "Kalian pikir bisa menghentikan kutukan ini tanpa harga yang harus dibayar? Semua ini sudah ditentukan. Tak ada yang bisa mengubahnya." Toto menarik napas dalam-dalam, matanya penuh amarah. "Kami tidak akan terjebak dalam permainan ini. Kami tahu sekarang apa yang harus dilakukan." Suaranya tegas, meskipun ada sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Gabriela merasakan kekuatan yang sama dalam dirinya, walaupun ketakutan itu tetap menggigit. Mereka tahu bahwa ini adalah titik terpenting. Mereka harus membuat keputusan sekarang. Dewi berdiri di samping mereka, wajahnya pucat, tapi ada sedikit kekuatan dalam tatapannya. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlangsung. Kita harus melawan, apapun yang harus kita bayar." Pria tua itu tertawa pelan, suara tawanya terdengar seperti desisan dari dalam tanah. "Kalian tidak mengerti. Kalian pikir kalian bisa melawan takdir? Sudah terlalu lama perjanjian ini berlangsung. Keluarga Santoso tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Sudah ada banyak generasi yang mencoba dan gagal. Kalian tidak akan berbeda." Gabriela merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua yang pria itu katakan terasa seperti kebenaran yang sulit diterima. Namun, di dalam hatinya, ia tahu tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencoba. Mereka harus menghentikan kutukan ini.
Apakah ini berarti kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari darah? Tanya Gabriela, suaranya serak. Ia sudah membaca buku itu. Semua pengorbanan, semua ritual, semuanya mengarah pada satu titik. Mereka harus memilih sesuatu yang sangat berharga, lebih dari sekadar nyawa, untuk menghentikan semuanya. Pria itu mengangguk perlahan. Betul. Tapi tahukah kalian apa yang harus kalian korbankan? Bukan hanya darah, bukan hanya kehidupan. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Kalian akan tahu ketika saatnya tiba. Toto mengepalkan tangan. Kami tidak takut. Kami akan berjuang. Kalau memang harus berkorban, kami siap. Siapa yang siap? Pria itu bertanya, menatap mereka dengan tajam. Kalian pikir kalian bisa menanggung beban ini? Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Setiap pengorbanan ada harganya. Kalian belum tahu harga yang harus dibayar. Gabriela menggenggam buku itu lebih erat. Kami tahu harga yang harus dibayar. Kami tidak akan mundur. Pria itu mendekat, langkahnya tenang dan berat. Kalian memang tak akan mundur. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan jadi pengorbanan berikutnya? Siapa di antara kalian yang rela menanggung beban ini? Semua mata mereka tertuju pada pria itu. Dewi menggenggam tangan Gabriela lebih erat, sementara Toto memandang dengan wajah penuh keteguhan. Mereka sudah tahu jawabannya. Mereka sudah tahu bahwa pengorbanan tidak akan pernah mudah. Siapa? Pria itu bertanya lagi, suaranya seperti menggema di udara. Sekeliling mereka seolah menjadi semakin gelap. Suara pria itu semakin mendalam, semakin mengancam. Gabriela merasa sebuah beban besar menjalar di pundaknya. Itu bukan hanya soal hidup atau mati. Itu soal memilih siapa yang akan menjadi pengorbanan. Dewi menunduk, wajahnya tampak seperti berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Toto menatap Dewi, mencoba memberi dukungan. Kita semua harus berjuang. Kita semua terikat pada kutukan ini. Gabriela menatap pria tua itu dengan tekad yang baru. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan mengakhiri kutukan ini, apapun yang terjadi. Pria itu tersenyum lebar, tapi ada sesuatu yang mengerikan dalam senyumannya. Kalian ingin mengakhirinya? Kalian benar-benar berpikir bisa mengakhiri ini? Kalian belum tahu apa yang menunggu di balik pengorbanan itu. Apa yang sesungguhnya harus kalian bayar. Senyum pria itu semakin lebar, namun di balik itu, Gabriela bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang mengancam mereka. Mereka belum tahu harga yang harus dibayar. Mereka belum tahu bahwa yang harus mereka hadapi adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Dalam sekejap, ruangan itu berubah. Cahaya yang tadinya samar, kini berubah menjadi terang benderang, mengaburkan pandangan mereka. Suara berdentum terdengar, seperti tanah yang terbelah. Gabriela merasakan bumi di bawah kakinya mulai bergoyang. Sesuatu yang besar, yang tak terlihat, mulai bangkit dari dalam tanah. Pria itu melangkah mundur, senyumnya berubah menjadi ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Sekarang kalian tahu. Kalian sudah memilih jalan kalian. Toto dan Dewi berdiri tegak, siap dengan apapun yang akan datang. Gabriela menatap ke depan, menyiapkan dirinya untuk apapun yang akan terjadi. Dan tiba-tiba, dalam sekejap, mereka merasa tubuh mereka terangkat. Seperti terhisap ke dalam kekosongan yang tak terbayangkan. Hutan, rumah, dan pria tua itu lenyap dalam gelap. Hanya ada kegelapan yang menelan semuanya. Di dalam kegelapan itu, mereka bertiga terdiam. Tidak ada suara, tidak ada apapun selain ketakutan yang semakin menyesakkan. Mereka sudah berada di tempat yang tak dapat mereka mengerti, di luar kendali mereka, di luar pemahaman manusia. Di sana, dalam kegelapan yang mutlak, mereka harus menghadapi kenyataan. Mereka sudah terperangkap dalam permainan yang tak bisa mereka hindari. Mereka harus memilih. Kegelapan yang melingkupi mereka semakin pekat, seolah menelan segala hal yang mereka kenal.
Gabriela, Toto, dan Dewi terdampar dalam kesunyian yang mencekam. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, tidak tahu berapa lama mereka telah berada dalam kegelapan itu. Waktu seolah terhenti, dan perasaan mereka hanyut dalam kebingungan dan ketakutan yang semakin dalam. Suara napas mereka terdengar jelas di telinga, seakan menggema di ruang kosong yang tak terjangkau oleh cahaya. Tidak ada petunjuk, tidak ada arah. Mereka hanya ada di tengah kegelapan yang tidak tahu ujungnya. Gabriela merasa seolah ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya, menekan jiwa dan raganya, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melawan. Toto berdiri di sampingnya, wajahnya tampak cemas meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Gab, apa yang terjadi? Kenapa kita bisa ada di sini?" Suaranya serak, dan Gabriela bisa merasakan ketegangan yang ia coba sembunyikan. "Aku tidak tahu, Teote," jawab Gabriela pelan, suaranya hampir tenggelam dalam kegelapan. "Tapi kita harus tetap bersama. Kita harus bisa keluar dari sini. Kita harus mencari cara." Dewi yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. "Apa yang akan terjadi pada kita, Gab? Apakah kita sudah memilih takdir kita? Apakah kita benar-benar bisa keluar dari sini?" Suaranya penuh ketakutan, namun ada keputusasaan yang jelas terdengar. Gabriela bisa merasakan ketakutan Dewi yang semakin dalam, ketakutan yang sepertinya telah menyelubungi hatinya. Gabriela menarik napas panjang. "Kita belum memilih apa-apa. Ini hanya bagian dari perjalanan. Kita masih punya waktu untuk mencari jalan keluar. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Namun, meskipun Gabriela berkata seperti itu, hatinya sendiri tidak sekuat kata-katanya. Ia merasakan betapa beratnya situasi ini. Kegelapan yang mereka hadapi bukan hanya berupa ruang tanpa cahaya, tetapi juga kegelapan dalam diri mereka yang semakin menjerat. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di kejauhan. Sebuah suara yang sangat pelan, namun begitu jelas, seolah datang dari sebuah tempat yang sangat jauh. Gabriela dan Toto saling berpandangan, sementara Dewi langsung menoleh ke arah suara itu. "Apakah itu suara?" Dewi bertanya, matanya tertuju pada titik yang tidak terlihat di dalam kegelapan. Gabriela mengangguk pelan. "Kita harus mengikutinya. Mungkin itu bisa memberi kita petunjuk." Mereka bertiga melangkah pelan, hati mereka berdebar kencang. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengundang mereka. Kaki mereka bergerak tanpa berpikir panjang, meskipun hati mereka masih dipenuhi keraguan. Semakin mereka mendekat, suara itu semakin nyata. Kini mereka bisa mendengar dengan jelas langkah-langkah yang berjalan seirama dengan mereka. Tapi yang membuat jantung mereka semakin berdetak cepat adalah kenyataan bahwa suara itu berasal dari belakang mereka. Toto menoleh ke belakang, matanya terbelalak. Siapa itu? Namun, ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Kegelapan tetap membungkus mereka, tidak ada satupun sosok yang tampak. Dewi menggenggam tangan Gabriela lebih erat. "Gab, ada yang aneh. Ini tidak beres." Gabriela bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam di dada Dewi, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Ayo terus berjalan, kita tidak boleh berhenti." Tiba-tiba, suara langkah itu terdengar lebih jelas lagi, dan kali ini, mereka bisa merasakannya, sesuatu yang bergerak dengan cepat, seolah mengejar mereka. Ketegangan di udara semakin meningkat, dan dalam sekejap, mereka bisa merasakan angin dingin yang berhembus dari belakang mereka, menambah rasa takut yang semakin membuncah. "Gab, apa yang kita harus lakukan?" Dewi berbisik, suaranya penuh ketakutan. Gabriela mencoba untuk menenangkan dirinya dan adiknya. "Kita harus terus maju, Dewi. Kita tidak bisa mundur." Namun, seiring berjalannya waktu, mereka merasa semakin tidak berdaya. Suara langkah itu semakin mendekat, dan rasa takut mulai menguasai mereka. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, semakin sulit untuk diambil. Akhirnya, di tengah kegelapan itu, mereka mendengar sebuah suara yang sangat jelas. Suara seseorang yang berbicara dengan tenang,
namun begitu mengerikan. Apakah kalian siap untuk membayar harga kalian? Suara itu datang dari depan mereka, namun mereka tidak melihat siapa yang berbicara. Hanya kegelapan yang mengisi ruang itu. Gabriela meneguk ludah, tubuhnya terasa kaku. Mereka sudah sampai pada titik ini. Tidak ada jalan mundur. Toto meremas tangan Gabriela, matanya tampak putus asa. "Gab, kita tidak bisa melarikan diri lagi." Gabriela mengangguk pelan. Tidak ada pilihan lain. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, seolah menuntut mereka untuk menjawab. "Siapa yang akan membayar?" Toto menatap Gabriela dengan mata yang penuh keteguhan. "Aku siap," katanya, suaranya berat namun pasti. Gabriela memandang Dewi. Adiknya tampak bingung, terombang-ambing antara ketakutan dan keputusasaan. "Dewi, kita harus memutuskan. Kita harus memilih." Dewi menggigit bibirnya, air matanya menetes. "Tapi, siapa di antara kita yang harus membayar? Siapa yang bisa memilih untuk menjadi pengorbanan?" Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Tidak ada lagi waktu. Pilihan kalian harus diambil sekarang." Gabriela merasa ada tekanan yang luar biasa di dadanya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka harus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Pilihan ini tidak hanya tentang hidup dan mati, tapi tentang nasib keluarga mereka, nasib seluruh generasi yang terikat oleh kutukan itu. Ketika semuanya terasa hening dan beku, Gabriela akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang bergetar. "Aku yang akan membayar." Toto dan Dewi menatapnya dengan mata terbuka lebar. "Gab," Dewi berbisik, kamu yakin?" Gabriela menatap mereka dengan mata yang penuh tekad. "Ini satu-satunya cara. Kita harus mengakhiri semua ini." Dengan kalimat itu, kegelapan semakin mendalam, dan di hadapan mereka, sebuah pilihan yang tak terelakkan pun menunggu untuk diteguhkan. Gabriela merasa tubuhnya terhuyung, seakan seluruh dunia di sekitarnya berputar dengan kecepatan yang tak terkendali. Suara itu, suara yang memaksa mereka memilih, terus bergema di dalam kepala mereka. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tidak ada jalan keluar. Mereka berada di titik terendah, dan pilihan yang mereka buat akan menentukan segalanya. Gabriela menatap kedua adiknya, Dewi dan Toto, dengan tatapan penuh tekad. "Aku yang akan membayar," katanya sekali lagi, suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Ini adalah kutukan yang sudah turun sejak lama. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Dewi terlihat bingung dan ketakutan, wajahnya basah dengan air mata. "Gab, kau tidak bisa. Tidak seperti ini. Kita bisa mencari cara lain. Mungkin kita bisa memutuskan kutukan ini tanpa mengorbankan hidupmu." Toto juga tampak terkejut, namun matanya penuh dengan kebingungan. "Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik ini, Gab. Apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi bukan jalan yang benar." Namun, Gabriela merasa jiwanya terikat pada keputusan ini. Rasa tanggung jawab terhadap keluarga mereka yang sudah terperangkap dalam kutukan ini mengalahkan segalanya. Ia tahu bahwa jika tidak ada yang bertindak, semuanya akan terus berlanjut, dan mereka semua akan terjerat dalam permainan tak berujung ini. "Jika aku tidak melakukannya, kalian yang akan menjadi korban berikutnya," katanya, matanya penuh dengan keteguhan. "Kita sudah sampai di titik ini. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya." Dengan langkah-langkah berat, Gabriela berjalan menuju kegelapan yang semakin mengelilingi mereka. Di hadapannya, sebuah bayangan muncul perlahan, semakin jelas. Seorang pria tua, dengan wajah yang sangat familiar, tapi tampaknya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan rahasia gelap. "Apakah kalian sudah siap untuk membayar?" Suara pria itu terdengar datar, namun seolah ada kekuatan yang menggetarkan di balik kata-katanya. Gabriela merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia tidak mundur. "Aku siap," jawabnya, suaranya keras dan pasti. Pria tua itu mengangguk pelan. "Sangat baik.
Ini adalah pilihan yang sulit, namun harus dilakukan. Keluarga Santoso tidak bisa lepas dari takdirnya. Kalian semua adalah bagian dari permainan ini. Toto dan Dewi berdiri di belakang Gabriela, masih merasa bimbang, namun tidak bisa menghalangi keputusannya. Dewi memejamkan mata, seolah ingin menghindari kenyataan, sementara Toto hanya bisa berdiri diam, menatap Gabriela dengan perasaan campur aduk. Pria tua itu melangkah mendekat, namun bukan untuk mengancam, melainkan untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam. Kalian tahu bahwa perjanjian ini sudah berlangsung sangat lama. Setiap generasi, satu pengorbanan harus dilakukan. Dan kali ini, yang terpilih adalah kamu, Gabriela. Gabriela menundukkan kepala, menerima kenyataan itu. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Setelah ini, kata pria itu, kalian akan dibebaskan. Kutukan ini akan berakhir, dan kalian tidak akan terjebak dalam siklus yang sama lagi. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari konsekuensinya. Gabriela merasa seluruh tubuhnya gemetar. Rasa takut, rasa cemas, semuanya bercampur menjadi satu. Ia ingin berteriak, ingin mempertanyakan semuanya, tapi suara pria tua itu menghalangi. Apakah kamu siap, Gabriela? Pria itu bertanya, matanya menatap dalam ke dalam jiwa Gabriela. Ini adalah pilihan yang terakhir. Tidak ada jalan untuk kembali. Gabriela menarik napas dalam-dalam. Sekarang bukan saatnya untuk ragu. Ia sudah memutuskan. Aku siap, katanya, kali ini dengan suara yang lebih tenang, lebih yakin. Pria tua itu tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa lebih dingin. Baiklah. Jika itu yang kamu inginkan, semua akan selesai. Namun, ingatlah, takdir tidak selalu seperti yang kalian bayangkan. Dan dengan kata-kata itu, pria tua itu mengulurkan tangan, dan Gabriela merasa ada sesuatu yang menekan di dadanya. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat dari tanah. Ia merasakan sesuatu yang sangat kuat menariknya, seakan membawanya ke tempat yang jauh, tempat yang tidak bisa ia bayangkan. Dewi berteriak, berusaha meraih Gabriela, tapi semua terasa sia-sia. Toto juga terdiam, tatapannya kosong, seolah tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menyaksikan Gabriela yang perlahan menghilang, seiring dengan kegelapan yang menyelimuti dirinya. Namun, yang terjadi selanjutnya bukanlah apa yang mereka harapkan. Ketika Gabriela merasa dirinya benar-benar terhisap ke dalam kegelapan, dia teringat kata-kata pria tua itu, takdir tidak selalu seperti yang kalian bayangkan. Dan benar saja, dalam sekejap, Gabriela merasakan tubuhnya terjatuh, jatuh ke suatu tempat yang asing, tempat yang sangat gelap, dan tiba-tiba semuanya terhenti. Ketika matanya terbuka, Gabriela terkejut melihat dirinya berada di sebuah ruangan yang sangat terang. Lampu-lampu yang terpasang di dinding menerangi seluruh ruang, dan di depannya, ada sebuah meja panjang yang dipenuhi dengan berbagai macam benda yang tampak sangat asing. Namun, ada satu hal yang membuatnya membeku. Di tengah meja itu, terdapat sebuah gambar keluarganya, foto yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Apa ini? Gabriela bergumam, berusaha memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara pria tua itu terdengar di belakangnya. Selamat datang, Gabriela. Kamu sudah tiba di tempat yang tepat. Gabriela menoleh, namun kali ini, pria itu tidak terlihat sama seperti sebelumnya. Wajahnya tampak lebih muda, lebih hidup. Kamu, siapa sebenarnya? Gabriela bertanya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum. Aku adalah bagian dari takdir keluarga Santoso. Dan kamu, Gabriela, baru saja mengubah seluruh sejarah keluarga ini. Gabriela terdiam. Ia tidak mengerti. Tapi, aku sudah memilih. Aku sudah mengorbankan diriku. Pria itu tertawa pelan. Tidak ada yang bisa mengorbankan dirinya sendiri, Gabriela. Kamu baru saja mengubah takdirmu, dan takdir keluarga ini. Dan di saat itu, semuanya mulai terungkap.
Yang Gabriela ketahui selama ini tentang kutukan dan pengorbanan ternyata hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih besar, kenyataan yang bahkan tak pernah bisa ia bayangkan. Dan pada saat itu juga, ia sadar bahwa pilihan yang ia buat telah mengubah segalanya. Takdir yang selama ini mereka jalani tidak akan pernah sama lagi. Tamat.